review dan setahu aku tuh Erdis itu emang punya Yushin yang juga bagus. Ya. Cuman ini cukup berani juga ya dari Sans langsung akan menggunakan Parsian. Oke, Parsian sekarang laris manis. Mau dipadu-padukan sama apapun gas terus. Betul. Cuman masalahnya kan Yusuncin juga kadang kan galak pisan dia. Ada Yusuncin yang Federasi Rank mundur. Ada Yusuncin yang Federasi Rank maju. Iya, dan akhirnya di TLPS ini bakal coba untuk ngebawain Ubi nih buat main di gold ya misalnya kan. Mereka suka membuka Yusuncin juga. Tapi ternyata mereka tetap nih kayak masih dengan badan juga Baxia ada, Povius juga masih punya. Dan Parsian kemarin sebenarnya dipakai dengan Sanji. Ini banyak banget banget. Rapid Boots lah sama Sanji dia. Iya, tapi kalau ngelihat ini kan Yushin Baxia lagi meta banget. Didapatkan sama TLPH. Yang pertama, kalau ngeliatnya gimana untuk TLPH? Kalau untuk TLPH mereka tuh udah kelihatan banget turtle-nya lebih kuat kalau yang lihat yang di atas. Tapi kalau Oniknya dapat setup yang bagus, punishment sebelum turtle itu dapat, mereka bisa kontes. Tapi kalau misalkan mereka full team fight down di turtle, mereka akan susah. Tapi ya kita belum lihat hero-nya Kairi, jadi ya kita belum tahu. Oh, jadi yang bakal jadi pembeda nanti kalau untuk turtle, untuk objektif hero Kairi nanti ya? Hero Kairi dan terjadi sebelum turtle. Apa yang dilakukan Boy dan juga sebelum turtle ya. Tapi kalau emang team fight di turtle, ini kuat banget berarti ya. Kalau nggak ada yang terjadi sebelumnya ya harusnya yang punya Povius dan Yushin yang kuat. Oke, tapi lah biasanya kamu kan mainnya kan agak sedikit out of the meta ya. Nah menurut Balo ini kenapa sih kita jarang melihat adanya hero-hero healer kayak Rafaela mungkin atau dengan Estos yang muncul di MSC ini? Kalau yang Rafaela emang aku melihatnya kurang masihan soalnya healnya tuh terlalu kecil. Sedangkan kalau ini gimana? Sebentar Baloy, sebentar. Gimana? Aku pas main terus di Indonesia itu sangat meta ya. Jadi kita harus lihat apakah dia tuh bisa masukin di MSC kan, beda kan ranking sama turnamen. Iya, ini otomatis Onyx langsung lah. MSC. Untuk Amon, Om Bawa langsung sumringah. Aku mikirnya kalaupun emang Amon gitu loh, kenapa nggak di pick terakhir kan di second gitu loh. Dia bisa memberikan kejutan banget gitu di akhir. Kenapa gitu? Aku bisa kasih masukan buat Amon. Apa? Amon shotnya dia bisa ngejar Traceless. Traceless habis shotnya masuk pecah itu Yushin. Tapi 5 hero udah keluar nih dari TLPH. Apa nih winning condition dengan 5 hero ini Loy? Kalau yang di PH, kalau di PH mereka tuh TLPH. kalau di LPH mereka tuh harus gunakan combo Selena sama Baxia. Kalau mereka dapat pick up sebelum itu, udah pasti mereka lebih enak. Tapi sedangkan kalau di Onyx juga pick up sebelum juga pick up, jadi ya siapa yang eksekusinya lebih bagus, mereka yang bakal menang. Oke. Lagi eksekusi seperti di match yang pertama, eksekusi menjadi kunci. Namun bagaimana dengan para karakter melihat draft yang sudah terjadi? Inilah dia tim Indonesia Onyx, let's go, dan juga tim Liquid Philippines. Yes, terima kasih banyak Budi Clara Mausar, Uwawa, Pak Pulung dan juga Pak Alwaiski. Ini dia tim Indonesia, the battle of champion region, di mana dari champion region Philippines melawan champion dari IPLA, dua wajah mampu wajah pemimpin bertarung. Mampukah tim Liquid berhasil mendapatkan kemenangan laju ke babak selanjutnya atau tim Onyx yang akan menurunkan tim Liquid? Iya, banyak yang bilang ini final yang kecepatan bang. Preview final bang. Iya, tapi kita lihat ya. Seperti apa nih dengan adanya hero kesukaan Omowo. Yes, Amon. Dan Omowo tadi langsung bilang, siapa yang pakai Amon, dia akan menjadi favorit dari Omowo. Tapi bakal dihajar di arah bottom lane. Hampir aja kita lihat sisi banyak klip nampaknya. Wah, ini early game yang sebenarnya bagus ya. Oke, kita udah sedikit emblem dari Amon. Attack speed yang diambil tujuannya apa? Untuk mempercepat jungle, udah pasti. Sementara untuk Sans, pull yourself together, flicker yang lebih cepat. Kita tahu, tipikal permainan dari Sans. Suka banget untuk flicker agresif. Kita kasih flicker, nggak sekali kita lihat ya. Keluar dari Sans. Tapi yang kali ini dilawan bukan sembarang lawan, tapi Sanji. Ini juga harus diperhatikan. JP maju ke bagian depan bersama dengan Kaltzi. Yesangsin versus Amon, ya memang sih kalau ngelihat dari Amon sendiri match-up-nya harusnya lebih unggul sedikit ya dari segi damage-nya. Di late game berbeda lagi, tapi first blood. Oh my god, first blood.
Oh no, tidak boleh terlalu terburu-buru. Harus lebih sabar lagi. Kita lihat di sini damage-nya dan lagi kita lagi membuat para pasukan dari tim Liquid. Mereka berhasil mendapatkan 2 poin kill. Oh, ini Indonesia. Harus bermain dengan sabar, Kiboy juga masih berada di level 2. Mungkin akan ada input gameplay yang sangat besar nanti ketika Kiboy berada di level 4. Wow, bahaya sebenarnya sih. Dengan arrow yang cukup mematikan, apalagi nggak ada Purify. Dan gua rasa Purify pun kayak sayang aja gitu kan kalau hanya untuk sebatas arrow. Dan kita harus coba Kiboy nggak boleh masuk kalau misalnya para pasukan tim Onyx Indonesia kalau komit. Kiboy boleh masuk. Itu kalau misalnya kita bisa lihat itu kedengeran suaranya di kuping. Iya, ini kombinasi yang sebenarnya ya kalau kalian sadar dulu pernah dipakai digunakan oleh Natalia. Baxia, tapi waktu itu sama Franco, ini diganti sama Selena. Baxia nabrak siapapun, efek stun itu bisa di follow oleh Abyssal Aurora dan hampir terbilang 100% connect. Nah itu cukup berbahaya karena siapapun yang ditemu itu bisa dimakan. Kiboy bahkan belum di level 4. Ini udah sampai di menit 3 loh. Kiboy ketinggalan lama banget. Ini jauh banget ya ketinggalannya. Mereka harus coba mengejar dan mereka juga dengan Savero berada di arah late game power. JP sudah memberikan sedikit vision di arah mata lane Kiboy ada para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka harus berhati-hati. Clear lane yang harus coba dilakukan. Lane dari saja hampir saja kena karena Savero. Untungnya Savero masih bisa loncat roll dari pria Mysterious. Ya, kalau di XP gue ngeliat kayak lumayan santai. Menit 3 loh. Kiboy belum 4 ini. Dan ngeliat dari level Kairi versus Kautuji juga lumayan jauh nih. Bedanya hampir 1 level. Wah ini harus pelan-pelan sih. Onyx dia harus reset dulu. Ingat jangan lupa ya untuk game kemarin Onyx di game pertama mereka follow banget. Iya. Dan jangan sampai terjadi lagi, ini lawannya beda Ji. Yang mungkin harus diingat adalah Onyx gak boleh downloading game ya. Onyx gak boleh downloading game. Dia harus benar-benar memastikan permainan dari Flawless. Oke mungkin cukup berat dengan hero scaling yang mereka miliki. Tapi mereka gak boleh kekejar terus. Makin ngejauh makin ngegulung untuk snowball yang dimiliki dari tim Liquid. Oke. Inilah yang dimaksud oleh Adi kemarin ya. Mereka baru nunjukin satu hero Kairi. Ternyata memang banyak banget hero-nya Kairi. Kairi, the battle, dia bisa dibilang bukan hanya the battle of the champs, tapi the battle dari wajah MLBB dunia. The face of Mobile Legends. Yeah, the face of MLBB. Dan kita lihat melawan Kairi versus Kautuji. Kita tahu Kairi, jangankan hero pool mau bermain adjustable tiba-tiba tank jungler di dalam satu match yang sama pun dia bisa. Iya, dia pakai Guardian pas playoff ya paling cepat. We are the Kiboy! Fokus ke Sanford! Dia sudah mengatakan all in! Dan Sas! Berhasil menjadi diri sendiri dengan melawan Sanford! Oh! Sanford pakai Sanford selamat! No way! Lebih bilas dari JP menyelamatkan pasukan dari tim Liquid! Warga Indonesia, komit yang muda sangat baik. Damage yang mungkin dikira cukup, tapi ternyata tiba-tiba responnya sampai menjelaskan top lane. No, Sanford masih bisa selamat dengan satu tetes darah terakhir Sans mengeluarkan flicker Kiboy, mengeluarkan flicker bahkan vengeance dari Ruby pun terpop up. Turtle gak berhasil didapatkan, dua turtle dengan Nisansin. Iya, Nisansin jadi dia punya power lebih dari Sanford di arah bottom lane. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Kiboy dan terutama mereka berjalan sakit. Wow, dari Mysterio di tengah-tengah berhasil selamat. Walala HP. Kakak melakukan satu point kill. Kairi akan menjadi eksekutor tapi nampaknya tidak mau terlalu terburu-buru dan lepas kepada tim Liquid. Kembali Dewi Fortuna berada di pundak mereka. No kill, Onyx ID masuk di menit kelima. Seperti biasa, apa yang terjadi seperti kemarin? Game pertama Onyx sedang mendownload game dan ini berbeda lawannya. Bukan seperti yang kemarin, ini lawan calon petinggi yang bisa dibilang calon juara. Lihat Sanford nge-zoning out Lupi. Betapa sakitnya. Mungkin menunjukkan kalau dia bisa jadi sebuah solusi. Tapi setidaknya dari tim Onyx Indonesia dia nggak kehilangan lagi point kill. Mereka bisa bermain disengage walaupun soft skill terlalu banyak yang keluar. Onyx Indonesia kita tahu Kairi dengan power dari Amon, dia pasti butuh farming, dia butuh point kill untuk Natalia. Dan kali ini masih belum ditemukan untuk keputusan gimana cara mereka mengkomit. Bahkan Oheb sekalipun tidak bisa mereka dapatkan. Kalau dari gold sih sebenarnya nggak jauh-jauh amat ya, 600 lah maksudnya masih bisa dikejar. Sebentar bagian top lane Lutfi terkena pressure. Lutfi masih bertahan lah, kita bisa bilang dia masih kuat untuk bisa menahan lane-nya. Kairi sudah berada di level 9. Memang sorry itu sih harus ketinggalan satu level dan berbanding terbalik dengan namanya Power of Retribution. Mungkin Kairi butuh untuk dibantu dibuka jalannya. Iya dia kalau Farmless iya dibukain jalannya tapi resikonya tetap ada sih.
Karena gue rasa kontes dengan kondisi ketinggalan 2.500 gold ini nggak terlalu bagus. Tapi berani ternyata ada Flicker. The Will Tricky Boy masih bisa selamatkan saja, tapi hijaunya Kyrie menutup hari dari Sanji. Masukkan dari bawah Indonesia. Mereka kehilangan Leonard versus dengan kehilangan Roman, tapi masih worth it. Sans di depan sana masih ada satu pemain yang memukul tapi lampangnya Safiro. Tidak kejar menutup Safiro. One last hit bersama Ohim. Gerjal pulang, Lutfi menunggu di depan sana, tapi saat korban menuju ke arah Sans berbakat Sans menendang dengan power, tapi Kyrie fans everybody. Astaga Lutfi, ini dia featuring Kyrie berhasil memakan Sanford. Triple kill from Lutfi. Ini dia momentum tercipta Onyx ID. Mereka membalikan keadaan, menarik keunggulan gold yang tadi dipegang tim Liquid Soul. Yang terakhir dipegang kali ini tuh hampir tadi. Itu dia udah tadi udah terbang. Itu dia yang sudah kita sempat bicarakan. Kyrie butuh jalannya dibuka gitu. Iya. Walaupun kita strike Sans 2 kali ini tadi gak kena karate itu, tapi Safiro membeli waktu dengan sangat-sangat lama. Dan Flicker agresif lagi-lagi dari Sans. Dia siap untuk tumbang. Dia tidak punya Vitra strike lagi. Dia tahu tugasnya adalah maju, buang semua skill, tumbang gak masalah. Dan Lutfi menjadi satu hero provider dan eksekutor yang manis banget dengan triple kill yang dia miliki. Lutfi tidak boleh kena tampilan Kiboy. Tidak boleh terburu-buru karena damage-nya nggak cukup. Kiboy harus sabar sedikit dengan flicker yang tidak available untuk dirinya. Dan kalau bisa kita bilang, tim Liquid tidak respect dengan adanya Choki Boy. Kita tahu Choki Boy dari dulu seperti dengan apa? Memang Nobody fight. masalahnya targetnya ini mau ke siapa? Ohib jauh sekali. Kedua ya kalau memang mau ambil mungkin Selena. Kaltesi menurut gue bukan target yang pas. Dia dengan lincahnya, pencor dan oh ya by the way dari Sunset sekarang banyak yang udah nge-skip War X dan juga Endless Battle karena nggak ada levelnya juga. Mungkin Endless Battle tetap akan dibikin, cuman di item ketiga di senjata. Tapi mereka dengan Lucy dan Sans menjadi target utama. Distraction yang dilakukan Lutfi tidak apa-apa untuk tim Liquid yang masih sempat pada saat Kiboy. Pesaknya tidak ada yang bisa ditendang. Duel Trigger berjalan JP tapi terlalu terus tebak dan Sanford yang bisa dibangun tapi Kyrie tenggelam. Kyrie harus tenggelam oleh permainan tim Liquid. Kehilangan 3 pemain hanya bertukar dengan Sanford. Tidak worth it sama sekali. Ini masalah serius ada di mid-nya tahu Sanji ini masalah loh. Row-nya dia selalu ngelempar abis row itu dari blind spot, dari titik butanya. Maka tadi dia ngambil sisi kiri yang dimana orang lagi fokus untuk geser map ke depan. Dia lagi fokus untuk menahan wave yang akan jadi pressure di area mid lane. Dimanfaatkan dengan sedemikian rupa dan Abyssal Row menjadi initiator. Jangan belak-belak, bahkan gue pikir akan ada JP yang nabrak duluan baru di follow dengan adanya Abyssal Row. Ternyata enggak, dia ngebuka dan connect, itu yang jadi masalah. Kiboy juga tadi The Way of Dragon-nya Flicker sudah keluar, masalah itu berbahaya. Informasi dapatkan karena nanti shot Kiboy. Lihat kan proses game ditutup oleh Sanford dan teman mereka juga Sans. Lele masuk dihindari Sans Flicker. Tapi tak apa terbang dari Timon Indonesia mereka menargetkan JP. Satu pemain yang yang point masih menumpangkan sama dari game Liquid. Ini menjadi kesempatan melepaskan dari Timon Indonesia. Untuk bisa balik lagi tapi tak apa Sanford. Dikomen dengan Flicker bersama dengan Sanji. Sama dari tengah utara. Kiboy pun tertinggal bersama dengan Kyrie the Power of Retribution. Oh, di Indonesia. Mereka dilenyapkan, memang pergerakan yang cukup unpredictable dari Sanji dan juga Sanford. Iya, oh Abyssal Row-nya connect lagi. Tapi ya nggak boleh kalau Sanji pun sadar kalau misalkan dia masuk tadi, Safiro-nya mungkin tumbang, tapi dia juga mungkin gak selamat. Tapi oh no, kena lagi. Dari sekian banyak orang yang masih bisa ke belakang. Kalau gold lane itu memang suka magnet, Ji. Iya loh. Semakin kabur, semakin kena. Tapi lihat nih, decision yang dibikin oleh Sanji dan juga Sanford. Perhatikan, row-nya kena ke arah Sans. Gue pikir di sini oke kejauhan, ternyata no. Flicker komit, dia nggak ragu untuk flicker ke depan, nggak ada takut sama sekali. Dan sayangnya, Kaltezi itu nggak kena tumbang one hit pakai undershot-nya. Masih sama dari sisa sedikit, dan Sans yang nggak ada, berarti nggak ada lagi eksekutor. Dan bahkan kita lihat dari tadi nih ya, Sanji dan juga Sanford double Sansan ini emang double trouble untuk tim Liquid. Tidak bisa dipungkiri, duo Sansan ini double trouble banget untuk para pasukan tim Onyx Indonesia. Untuk di komit Sanji juga terlalu jauh. Pertama Sansan juga tidak bisa dimakan. Ini serba salah untuk Onyx Indonesia yang bermain dari front to back pun dia butuh banget damage yang cukup dan itu belum dimiliki oleh Safiro. Oke. Lutfi sih bagus banget dia main pok di depan ya. Dia menghalang dua member tadi karena Curtain Call-nya juga connect.
Sementara lagi-lagi Abyssal ini ancaman serius dibilang. Gila terornya nggak berhenti bahkan membuat tim Liquid memiliki 7.000 gold difference. Onyx Indonesia kali ini mereka harus membawa game di karena metode late game. Mereka harus membuat Xavero dan Sans ini tidak kalah oleh duo Sansan dari tim Liquid. Xavero dan Sans ini akan bisa membalikkan keadaan, tapi butuh waktu dan mereka harus berikan itu. Mereka harus late game ini, mereka harus stretch game ini sampai ke late game. Black Armor, wah ini dia nih, mimpi buruk untuk Xavero. Semakin kuat lagi untuk bertahan. Dari segi itemnya memang Victor of Heaven, Blood Wings mengarah ke arah Holy Crystal. Bisa jadi nanti Endless ya. Ini satu hit ke arah Hisamchin, tapi lihat seberapa respect Alta Z. Dia bikin silence rock, Ji. Dia bikin silence rock untuk nahan damage Sans dan juga Kairi. Oke, Keyboy di depan mata, Luffy mencoba memberikan sedikit poking damage pada second kerusakan dari Keyboy. Tidak mau memakan siapapun, karena dia sadar damage-nya masih belum cukup menghadapi Strike lagi nih. Dan kalau komit di sini, problemnya ada dua. Satu, mereka bisa dapetin satu best turret. Kedua, untuk tim fight selanjutnya dengan soft skill yang udah banyak keluar, itu nggak bisa dikomit. Tapi seenggaknya ya, Onyx masih bisa bertahan. Masih bisa bertahan. Onyx masih bisa defense. Dengan Sans, ya dengan high defender yang pasti Sans. Belum lagi dengan perbedaan gold yang lumayan jauh loh tadi sebenarnya. Ini satu gol nilai plus, tapi jujur butuh ekstra kerja keras untuk mereka membalikan keadaan. Gold mereka BDG masih 7.000. Kairi belum bisa instant kill dan Karteznya ini respect sekali. Manusia super respect. Karena dia pakai salah mungkin lihat Head pun Athena Shield. Iya, mereka tidak mau komit. Mereka nggak mau di all in sama Sans sama Kairi. Ini situational item yang gue maksud, Ji. Item tuh nggak templatable. Mungkin ada item wajib kayak 3 item utamanya Granger. Tapi nextnya apa? Situasional. Item defense pun nggak masalah. Nggak semata-mata item defense tuh cuma immortal. Enggak. Athena Shield. Ini mungkin yang dulu pernah dilakukan banyak banget dulu marksman. Pakai Queen Swing, dulu marksman pakai Athena Shield. Tapi udah mulai hilang sekarang, full damage. Udah Rose Gold, Immortal, dan kembali dimunculkan Keyboy bakal coba di poking, tapi nampaknya Sanford memasuki kandang dari semua lawan. Di poking, ditunjukkan saja di kuartal Sans. Bermasuk dari Onyx Indonesia, mereka terbagi berdua fight. Tapi Kairi di depan sana, menangkan ke arah belakang. Head, Athena Shield, membuat dirinya selamat tempat Kairi dari sana untuk pulang. Mencoba menghindar dari senjata lele, membuat Keyboy termakan di depan sana. Head yang di-all-in oleh Kairi dengan stack yang dimiliki, tapi Athena Shield lagi membuat Head berhasil selamat. Ya itu dia yang tadi kita bahas. Respect item, defense item. Bukan hanya Head Karteznya pun tadi udah jadi ke arah silence rock. Emang damage mereka berkurang, gak semaksimal biasanya. Tapi kalau mereka survive, mereka bisa kontrol, itu tetap akan bagus. Sebentar karena Luffy Sakit banget dengan Sanji. Kali ini pasangan Morgan terutama di bawahnya. Dengan adanya satu shutdown yang sangat mahal. Sans terkena lele. Xavero masuk ke dalam. Dengan keberadaan yang luar biasa, dia berhasil mendelay sedikit tim Liquid. Dan ini dia membuat tim Liquid dengan powernya turun. Dilepaskan lordnya dan bahkan tim Onyx Indonesia yang berhasil melakukan sedikit keuntungan dengan 4 pemain yang mereka miliki. Xavero, lelaki jantan perkasa yang masuk tiba-tiba menutup dan shutdown yang sangat mahal featuring Sans dan juga Kairi tadi. Iya, tapi harus lebih tenang lagi ya Xavero. Mereka butuh juga nih sumber damage dari Xavero. Jangan sampai kayak tadi pertukaran yang sebenarnya memang oke, tapi jatahnya sekarang langsung dipaksa. Tapi lihat gimana Keyboy berada. Tidak mau terlalu berburu di pasar champion dari tegang utama dan dia terlalu saling menguel triggernya. Belum dikeluarkan, masih mencoba menahan. Untuk Shocker menunjukkan pelan Sans Shocker itu mau terbang one hit. Unstoppable dari Luffy. Berhasil menutup Sanford. 3 melawan 5 sekarang kondisinya Onyx ID. Mereka somehow mengambil kendalinya, pegang momentumnya, dan ini yang kita tunggu-tunggu. Xavero yang sudah punya item power spike dan Irritel, yang mungkin Granger pun sadar, Head pun sadar, dia butuh lebih dari sekedar defensive magical, dia butuh Wind of Nature. Ya, Keyboy udah membuka vision. Penandakan Liquid tahu di mana Keyboy beralasan sudah mulai dengan terbang di depan sana. Lele mengejar Kairi. Tidak bisa di-cover terlalu jauh. Konten cover sangat baik menuju ke arah Sarkazi. Lord di-cover Onyx Indonesia bounce back. Dengan 7.000 gold difference, mereka berhasil membayar hutang hingga 5.000 gold difference. 2.000 tersisa. Onyx Indonesia late game insurance mereka udah menunjukkan taringnya. Oke, kita lihat dulu dari itemnya nih. Perlahan tapi pasti belum ada Wind of Nature. Head, ini menjadi celah pastinya untuk Xavero. Yang dimana Xavero-nya full item.
Satu item lagi menuju Wind of Nature. Dan ini bakal kuat untuk nabrak event itu Kaltezi ataupun OHEP. Sementara di sini ada Amon. JP menangkan ke arah Sas dan coba menangkan Sas! Memang dia Sas ketemu dengan Kyrie. Dan Kutola teman-teman lagi kita masih mendapatkan 1-2 Momotso. Bakal langsung mencoba untuk Drake. Main time, shutdown dilakukan. Mini berlanggar bottom lane dan di top lane pun juga sama. Tapi tersisa 2 pemain Holy Indonesia melepaskan keuntungan yang mereka sudah pegang dengan komit yang tiba-tiba menuju ke Sas. Ini harusnya gak bisa sih. Mereka harus reset dulu dan Onyx gak boleh terburu-buru. Savero jangan sampai kena row. Gak boleh kena row. Sekali kena row, OHEP sekalipun dengan flicker yang available dia pasti bakal sama-sama tapi Savero. Kali ini dengan clear minion yang dia miliki dengan sangat cepat. Minus 1 jantung. Nampaknya pasukan dari Keyboard Indonesia mereka harus lebih berhati-hati dan Keyboard pecah immortality. Pecah immortality. Oke, tapi reset dulu. Tahan dulu sebentar. Masih bisa bertahan. Memang Lordnya terbilang tidak maksimal karena hanya bisa mendapatkan top bagian bottom lane tadi. Tapi ya itu the best thing yang bisa dilakukan Onyx. Harus lebih sabar lagi Sans. Harus lebih aware dengan ancaman dari sebelah kiri, dari sebelah kanan. Jangan sampai tertangkap. Bukan Purify juga dari Sansnya. Jadi ya reset kembali Onyx, mereka masih punya harapan, mereka masih punya chance yang sangat-sangat tinggi. Masih ada. Jangan sampai terbawa dengan tempo yang diinginkan oleh tim Liquid PH. Dan kita lihat tim Liquid PH kayaknya targeting utama dia adalah Sans sih. Bener-bener Sans commit all in. Mau pakai flicker sekalipun gak masalah. Karena dengan adanya poros di mid lane Onyx Indonesia, mereka sadar dengan tidak adanya Sans, damage akan kurang. Dan 2, tidak ada high ground defense pasti. Yang ketiga, kontrol dari tim fight-nya berkurang, Lim. Ya hati-hati ya. Ingat damage dari Amon memang sakit banget, tapi respect item dari OHEP juga itu bisa nahan. Athenanya nggak diganti sama sekali, bahkan melihat Despair lihat. Dia nggak peduli dengan damage Savero. Dia yakin, dia pede, Savero-nya nggak bisa masuk segampang ke dia. Ya dia tinggal deliver damage. Wow, satu item defense yang dipilih adalah Athena Shield Immortal. Sebenarnya bisa juga, tapi ya inilah pilihan dari OHEP. Lihat penetrasi dari Kairi, ada Genius dan Divine Glaive. Ini akan membocorkan semuanya. Bikin siapapun dengan item defense yang gak akan kuat. 700 stack, tapi 35 Scapizer. Ini masih cukup kuat. Kenapa kita bilang masih terbilang cukup kuat? Karena 35 Lim ya. Kalau bisa diturunkan sampai 6, 14 Bu, ya itu udah sangat baik. Angka gajinya 1 kalau bisa ya. Sedikit-dikitnya. Sedikit kalau bisa ya udah 0, stacknya nggak ada angka. Wah susah sih itu. Tapi oke Lord sekarang kembali di setup nih tim Liquid. Mereka bisa pegang terus karena ya kalau sih kita tahu bisa Hansin. Mereka nggak boleh komit karena JP itu cuma distraction saja. Karena sejujurnya damage-nya udah siap di belakang dan untuk kalau misalnya Sans nggak deliver itu berhasil karena JP sekalipun udah pasti Sanji siap target lele ke sana. Dan jangan lupa ya, Sanji-nya ini dari kiri. Jangan sampai sisi kiri ini menjadi sisi buta bagi Onyx. One tap shocker terbuka, tapi kalau mereka ke arah belakang, oh my god, Savero! Itu terlalu langsung dilakukan komit. Untuk PMF motor besar dari Timur Indonesia 10 ke arah belakang tidak bisa dikomit dan terlalu besar. Defensif yang dimiliki oleh tim Liquid. Mencoba mengelilingi, double kill didapatkan. Membalaskan kembali yang mereka miliki dan JP ditabrak. Karena jalan untuk pulang. Oke, bersama dengan OHEP mencoba mendeliver damage apakah berhasil? Nampaknya tidak ada Zoni, tidak Lutfi. Kini Lutfi kembali lagi ke panggung internasional. Bermain dengan sangat luar biasa dan bersama oleh Kaltezi. Immortality memang ada dari Keyboy. Flicker dan Kundo memutar masukan dari tim Indonesia berhasil menutup Yesansen. Keyboy Menyisakan OHEP seorang diri dan Lord kali ini bisa dieksekusi secara cepat. Keputusan yang sangat baik Onyx. Memang Savero tadi sayang banget terkena Savero tapi jadinya posisi dari Sanji terekspos langsung dipanis dan Lutfi kali ini bukan Sans yang gila, Lutfi yang gila. Gila Lutfi bener-bener dia nge-zoning out dan dia kembali lagi ke laga internasional menunjukkan taringnya yang luar biasa. Ya ini nggak bisa target tadi Kairinya ada di camouflage mode kan. Sementara wah posisi dari Lutfi yang bagus banget dan kalkulasi damage yang berani. Perhatikan dia di depan, dia pegang langsung ke Kaltezi. Dia tahu nih dengan adanya satu item defense dari Kaltezi itu bikin dia nggak gampang untuk tumbang. Vengeance disimpan di timing yang sangat tepat. Immortal nggak selamat juga tetap. Wow ini keputusan yang bagus sekali dari Onyx. Dengan berani mereka tunjukkan kalau mereka gak gampang untuk tumbang. Mereka juga punya taring. Mereka juga punya lihat betapa tajamnya landap dari tim Onyx Indonesia. Ya, reset kembali. Masuk di menit ke-21. Onyx masih berjuang.
early game mereka memang terbilang sangat-sangat buruk. Tapi masuk di mid game, masuk di late game, mereka recover. PR mereka cuma satu sekarang, jangan kena roll untuk bagian belakangnya. Ya berat banget memang kalau bisa kita bilang, bang, lele kan bisa dihindari tapi ini beda. Ini lele magnet yang bisa kita bilang ya. Karena ya dia ada datang dari blind spot. Iya datang dari blind spot, bisa kita bilang salah satu mission impossible juga untuk Sanji tersendiri bisa menarik ke arah belakang nih. Dari sekian banyak orang di depan sana. Oh, dia ganti something War X ternyata. Dia ganti untuk damage itemnya. Ya mungkin dia memang butuh untuk durability. Dia nggak boleh juga untuk pikirin damage doang. Dia pikirin sustainnya. By the way masuk menit 20, sustain itu nomor 1. Yes. Gimana caranya kalian selamat itu dulu. Daripada sakit, daripada bisa kill, tapi nggak selamat sama aja. Oke, udah lumayan deg-degan untuk kali ini. Para pasukan dari tim Indonesia, Indonesia. Mereka coba untuk melakukan sedikit setup. Membuka vision, masih mencari di mana keberadaan Sanji. Saat masuk terlalu dalam, ditutup jalan di depan sana, balas dari Kobi, telah terkasi. Tapi Flicker body defensive keluarga dari sana, tapi Long P bisa benar duel terikat. Bawa yang sangat luar biasa. Masih ada Winter dari Savero. Free hit di depan sana. Satu buah point kill memang ditumbangkan dari Savero. Mampir saja satu buah point kill dari JB. Tapi sayangnya pertukaran kali ini antara Sanford dan juga Kairi tidak ada di bagian retribution. Cuma cukup adil kalau mereka mau tim fight besar. Kenapa? Karena Tumbek bisa dimenangkan oleh Onyx karena dia mereka cuma punya JP. Ya itu dia Kalzi, Huskclaw. Ini item yang paling dibutuhkan oleh Yi Sanjin apalagi masuk di late game. Karena Endless Battle itu nggak nutup, tapi Huskclaw nutup, lihat critical, lihat damage-nya. Dan lihat berani untuk komit dengan gak adanya Kairi, berarti gak ada kontes mungkin. Ini akan coba dikontes para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka merasa terkenal Lord Joy. Lord Joy bersama sana Fernandez lagi gagal mendapatkan Lord. Tapi Savero masih dengan berani dengan Win of Nature. Fokus ke arah Kalzi, almost takedown. JB menjadi korban, Sanji di depan sana. Tapi nampaknya gagal. Gagal mencuri satu poin kill menandakan maksimum power dari Lord yang mereka miliki akan menabrak base Antimony. Bahkan dengan Sanford, respawn dari Sanford bersama dengan Lord, timing yang sempurna. No, tim Liquid mereka sekarang ada di senjata tertajamnya mereka, ada di kekuatan maksimalnya mereka. Lord Evolve gak bisa dianggap remeh. Dua bestaran memang masih ada di bagian mid dan juga di bagian bottom lane. Let's see, item terakhir Lutfi udah langsung ngebuang sepatunya. Turunan armor digunakan untuk coba sustain sebisa mungkin Savero dengan Rose Gold. Gua belum lihat adanya Immortal lagi selain dari Chow. Tapi let's see, apakah Onyx mampu menahan gempuran Lord Evolve dari tim Liquid? Lord sudah mulai masuk menuju ke arah top lane. Satu lele menuju ke arah Keyboy. Bakal coba di-commit tapi namun PNS masuk menghindari JP tertendang. Damage point yang terlalu sakit. Bakal 2 poin kill didapatkan. Indonesia bakal coba kembali dan cek TC. Immortality-nya hilang untuk Crown dari sana. Indonesia, Onyx masih bertahan. Masih bisa bertahan. Onyx menolak untuk tumbang, bahkan mereka menyisakan 2 member saja. Tim Liquid sekarang ada dalam masalah yang cukup serius. 40 detik respawn time. Mereka bisa lurus ini. Mereka butuh waktu. Mereka bisa lurus ini. Mereka bisa lurus dan lihat 2 member saja untuk melakukan defense. Tapi ya, untuk defensif yang begitu manis, JP terlalu depan. Punishment dari Kairi, damage yang tadi gak bisa terkalkulasi, dan lagi-lagi Lutfi, astaga Lutfi bisa ada di bagian depan dengan Winter Crown yang begitu baik. Namun di lane-nya Oke, fokus ke arah best. Sudah terlihat apa yang terjadi pada pasar Antimony kali ini. Best terbawa pasar